Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 dari pelajaran kita, yaitu sebelum dan sesudah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 38 hingga ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita tetap mempelajari kisah pelayanan Yesus. Ketika itu, Yesus sedang berada di daerah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Nah, ketika Yesus sudah menepi dari danau, Yesus naik ke darat, maka Yesus ditemui oleh orang yang sedang kerasukan setan. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama orang ini tidak berpakaian, dan bahkan ia bertempat tinggal di dalam kuburan. Dia tidak tinggal di rumah, ia tinggal di pekuburan. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh-roh jahat yang tinggal pada orang itu untuk pergi keluar daripada orang itu. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Orang ini menjawab, "Legion." Kenapa legion? Oleh karena setan-setan yang merasuki orang itu jumlahnya banyak, sehingga dinamakan legion. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, janganlah ia masuk ke dalam jurang maut. Tetapi pindahkanlah setan-setan ini dari orang itu menuju ke sekumpulan babi-babi yang sedang ada pada saat itu. Kemudian Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan mereka merasuki sekumpulan babi-babi itu. Dan kawanan babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Nah, ketika penjaga dari babi-babi itu melihat bahwa babi-babinya telah dirasuki oleh setan dan dia pergi, mereka pergi untuk pergi ke danau dan mati di danau, maka orang-orang ini, penjaga-penjaga babi ini, mereka pergi lari ke kota menceritakan apa yang sedang terjadi di tepi danau itu. Maka seluruh masyarakat dari orang-orang Gerasa itu, mereka pergi ke tempat kejadian di mana Yesus bersama dengan orang itu berada. Dan mereka melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, mereka menjumpai orang itu yang sudah lama dirasuki oleh setan, yang sudah lama tidak berpakaian, yang sudah lama tinggal di kuburan. Orang itu telah sembuh. Dan mereka juga melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu menjadi takut oleh karena kejadian, oleh karena kuasa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada orang yang dirasuki oleh setan itu. Sehingga seluruh penduduk di daerah Gerasa itu, mereka meminta kepada Yesus untuk meninggalkan mereka, meninggalkan daerah mereka, meninggalkan tanah Gerasa, oleh karena mereka sangat ketakutan terhadap kuasa itu. Kuasa yang Yesus lakukan itu. Maka
Naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Tetapi ketika Yesus hendak pergi meninggalkan daerah Gerasa, maka orang yang telah dirasuki oleh setan dan telah disembuhkan itu, dia meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus, menjadi pengikut Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi untuk pulang ke rumahnya dan menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas orang itu. Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, teman-teman, apa yang boleh kita pelajari pada hari Sabat ini? Di sini suatu statement mengatakan, bahkan ketika tanggapan terbaik manusia kepada Yesus memuntahkan kebencian dan keputusasaan, Yesus dapat melihat sedikit bagian hatinya di mana setan tidak tinggal dan dia membebaskannya. Dia dapat melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika Yesus melihat bahwa orang yang dirasuki oleh setan itu, dia datang kepada Yesus, menghampiri Yesus, tersungkur di hadapan Yesus, maka Yesus dapat melihat bahwa sesungguhnya orang ini, dia meminta kesembuhan, dia membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika orang ini hendak berbicara, maka setanlah yang berbicara. Tetapi Yesus melihat dari hatinya ada sedikit rasa pertolongan, ada sedikit rasa untuk datang kepada Yesus, ada sedikit peluang bagi Yesus untuk boleh membebaskannya, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Di sini ada suatu kutipan mengatakan, cahaya yang paling kecil sekalipun masih bisa menyinari kegelapan. Walaupun orang ini sudah lama dirasuki oleh setan, tetapi ketika orang ini melihat Yesus, dia melihat ada terang di depannya, maka terang yang kecil itu pun dia dapat menyinari kegelapan yang sudah sangat gelap itu. Sehingga orang ini dia memutuskan untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus walaupun setan yang berbicara melalui orang itu. Nah, teman-teman, yang perlu kita ambil dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, Yesus dapat melihat sedikit pun rasa peluang ketika kita membutuhkan pertolongan. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika kita membutuhkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, walaupun mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan, tetapi ketika Yesus melihat ada sedikit peluang di dalam hati kita untuk Yesus boleh masuk, untuk Yesus boleh tinggal, untuk Yesus boleh berkuasa, maka Yesus dapat menggunakan sedikit peluang itu untuk boleh membawa kita kembali kepada Tuhan, untuk boleh menyembuhkan kita, untuk boleh membantu kita datang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin sangat berat bagi kita untuk boleh datang kepada Tuhan, apapun alasan kita, apapun situasi kita, tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka segala kesusahan kita itu akan Tuhan bebaskan. Segala masalah kita itu akan Tuhan selesaikan. Bahkan ketika setan sudah menghinggapi kita, ketika setan sudah menguasai diri kita, maka ketika ada sedikit saja rasa kita untuk mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan dapat membebaskan kita dari kuasa setan tersebut. Teman-teman, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan dapat mengenal kita. Tuhan dapat mengenal siapa yang datang kepada kita. Tuhan dapat mengenal umat-umatnya. Dan Tuhan adalah tempat pengungsian. Tuhan adalah tempat perlindungan ketika waktu kesusahan. Oleh karena itu, teman-teman, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, dan ketika kita sudah menerima kuasa Tuhan itu,
maka Tuhan memerintahkan kepada kita untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Ketika kita sudah merasakan kuasa Tuhan terjadi pada diri kita, ketika kita sudah merasakan bahwa jamahan Tuhan itu telah ada pada diri kita, maka kita harus pergi menceritakan hal itu kepada siapa saja, menjadi saksi Tuhan kepada siapa saja, sehingga nama Tuhan semakin tersiarkan. Kepakabaran akan Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin tersiarkan, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silakan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.